Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kita di Insight School Academy. Kali ini kami akan memberikan materi yang sedikit berbeda sesuai dengan beberapa permohonan ya untuk materi terkait dengan pembelajaran nilai. Nah, langsung saja kita akan coba sampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran nilai dalam dunia pendidikan, gitu ya. Yang pertama, kita akan bisa mengetahui bahwa background penting dan utama dalam pembelajaran nilai itu berkenaan dengan beberapa aspek. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa nilai itu akan berhubungan dengan apa yang kita kerjakan dalam keseharian. Jadi dalam perilaku kita, sikap kita, tindakan kita, keseharian itu akan selalu berhubungan dengan nilai-nilai yang ada. Sehingga dengan demikian kita bisa melihat bahwa nilai itu mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Entah nanti terkait dengan kondisi sosial, keagamaan, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Nah, nilai-nilai yang ada itu akan bisa menjadi sebuah norma yang nanti akan dipakai dalam kehidupan bermasyarakat. Berikutnya kita bisa melihat bahwa dengan kondisi tersebut, maka nilai mempunyai nilai urgensi yang cukup kuat dalam konteks pendidikan. Kenapa? Karena nanti ketika kita akan memberikan pemahaman terkait dengan nilai, maka itu perlu diajarkan, perlu disampaikan oleh masyarakat. Nah, dunia pendidikan mempunyai peran penting untuk memberikan informasi-informasi dan pemahaman terkait dengan nilai tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya juga kita bisa melihat bahwa akhirnya pendidikan nilai itu perlu masuk dalam kajian-kajian ilmu pengetahuan, begitu ya. Sehingga dalam konteks ilmu pengetahuan, landasan pendidikan atau pembelajaran nilai itu bisa didasarkan pada konsep-konsep filosofis, agama, sosiologi, psikologi, estetika, dan juga etika. Nah, dari beberapa hal itu kita bisa melihat bagaimana pentingnya pembelajaran nilai itu yang harus kita lakukan, kita berikan, kita sampaikan kepada masyarakat, begitu ya. Kemudian yang berikutnya kita akan melihat secara sederhana definisi terkait dengan nilai itu sendiri. Banyak sekali penjelasan yang sudah disampaikan oleh para ahli, begitu ya. Kita akan mengambil beberapa saja, mungkin dilihat dari beberapa aspek yang penting untuk kita sampaikan. Nah, salah satu yang menyampaikan terkait dengan pengertian atau definisi nilai itu adalah salah satu tokoh dalam dunia psikologi, yaitu Alport. Alport menyampaikan bahwa keyakinan nilai itu merupakan keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nah, artinya di sini kita bisa melihat bahwa nilai itu nanti akan berkenaan dengan perilaku dan tindakan kita. Kemudian juga nilai disampaikan oleh Ratz and Kelvin. Dia menyampaikan bahwa nilai mempunyai peranan yang begitu penting dan banyak di dalam kehidupan manusia. Sebab nilai dapat menjadi pegangan hidup, pedoman untuk penyelesaian konflik, memotivasi dan mengarahkan pandangan hidup seseorang dan juga di masyarakat. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana nilai mempunyai peran yang penting gitu ya dalam kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, ditambahkan oleh Milton, Homan, dan Tanner, menyampaikan bahwa nilai itu suatu tipe kepercayaan yang berada dalam ruang lingkup sistem kepercayaan, di mana seseorang harus bertindak atau menghindari suatu tindakan mengenai sesuatu yang pantas atau tidak pantas untuk dikerjakan. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa nilai itu nanti akan mengarahkan kepada dua hal, yaitu nilai kepantasan dan nilai ketidakpantasan. Nah, dari aspek pemahaman agama juga kita bisa melihat bahwa seperti yang diungkapkan oleh Zaki atau Rajat, bahwa
nilai itu merupakan suatu perangkat keyakinan atau perasaan yang diyakini sebagai identitas yang memberikan ciri khusus pada pemikiran, perasaan, kriteria maupun perilaku kita. Nah, dari beberapa definisi tersebut kita bisa melihat bahwa nilai itu berkenaan dengan bagaimana kita memahami, meyakini sesuatu, kemudian menjadikan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini itu diimplementasikan dalam sebuah bentuk perilaku, tindakan, atau sikap. Begitu ya. Nah, setelah definisi bisa kita berikan gambaran sedikit, maka kita akan melanjutkan kepada pemahaman atau penjelasan berikutnya. Pendidikan nilai tadi sudah disebutkan di atas bahwa dia akan menjadi sebuah kajian dalam ilmu pengetahuan. Nah, kenapa itu bisa dilakukan? Karena ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama, nilai dalam konteks filosofi adalah sebagai bentuk kata kerja dan juga sebagai kata benda. Artinya bahwa nilai itu nanti bisa menjadi sesuatu yang sifatnya itu pasif karena dia menjadi kata benda, atau juga dia menjadi sebuah sifat aktif karena dia berbentuk sebagai kata kerja. Kemudian yang kedua, kita juga mengetahui bahwa ilmu pengetahuan atau sains merupakan pengetahuan yang sifatnya metodis, artinya punya metode-metode khusus, kaidah-kaidah khusus yang memang harus dilakukan untuk mendapatkan hasil yang valid, begitu ya. Kemudian juga ilmu pengetahuan itu merupakan sebuah langkah yang sistematis, berurutan, sehingga nanti kita bisa melihat hasilnya itu juga secara valid, begitu. Dan yang tidak kalah penting adalah logis, artinya secara rasio apa yang sudah disampaikan itu masuk dalam akal pikiran kita. Dan juga kita bisa melihat dari semua apa yang sudah dilakukan itu nanti dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena sudah melakukan tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang memang itu bisa dijadikan hal yang dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, nilai sebagai bagian dalam menentukan ekspresi dan tindakan itu perlu diajarkan sebagai sebuah ilmu pengetahuan untuk dapat memberikan seseorang pemahaman yang konkret dan komprehensif sehingga dapat menentukan tindakan secara rasional berbasis ilmu pengetahuan yang dimiliki. Artinya apa? Nilai itu nanti menjadi pertimbangan penting dalam menentukan sebuah bentuk perilaku atau tindakan kita. Nah, kita juga bisa melihat bahwa dalam konteks ilmu pengetahuan, akhirnya kita bisa melihat beberapa aspek penting yang perlu kita pahami. Sekali lagi, yang pertama, mengapa nilai perlu diajarkan? Kemudian, siapa yang mengajar nilai? Kemudian, di mana nilai diajarkan? Yang keempat, kapan mengajar nilai? Yang kelima, bagaimana cara mengajarnya? Nah, dari 5 hal yang bisa menjadi sebuah pertanyaan dasar kita, itu menjadi kajian ilmu pengetahuan, sehingga pembelajaran nilai itu memang perlu dilakukan. Nah, model pembelajaran nilai yang bisa kita ketahui di atas itu akan berkenaan dengan moral. Artinya apa? Hal-hal yang berkenaan dengan moral itu nanti juga akan berkaitan dengan nilai-nilai yang ada. Nah, menurut Ratz itu ada 4 hal penting dalam model pembelajaran nilai, yaitu fokus pada kehidupan, penerimaan akan sesuatu, kemudian juga adanya refleksi, dan juga mengarahkan kepada tujuan. Nah, itu menjadi 4 hal penting dalam pembelajaran nilai. Nah, kemudian kita juga akan berbicara terkait dengan landasan pembelajaran nilai. Kenapa nilai itu perlu disampaikan atau diajarkan? Yang pertama adalah landasan filosofis.
di mana kita dalam kehidupan sehari-hari harus mempunyai landasan kemampuan untuk berpikir tentang sesuatu yang bersifat konseptual mengenai kehidupan dan dunia. Dalam konteks ini, tentang hakikat nilai dan pembelajarannya, definisi nilai dan juga tujuan pembelajaran nilai. Secara filosofis kita bisa melihat bagaimana landasan itu menjadi penting. Kemudian yang landasan kedua kita bisa melihat dari aspek keagamaan. Kita ketahui bersama bahwa manusia itu merupakan ciptaan Tuhan. Kalau dalam bahasa agama, dia bisa menjadi hamba, ya. Kemudian yang kedua, manusia merupakan wakil Tuhan. Artinya dia menjadi khalifah di bumi dengan tugas berikutnya, yaitu mempunyai kewenangan dan kemampuan untuk memakmurkan dan mengelola dunia. Nah, dalam proses itu maka diperlukan kemampuan ilmu yang baik berdasarkan nilai-nilai, khususnya nilai kebaikan yang menjadi dasar dalam tugas dan kewajibannya di dunia. Nah, itu kita bisa melihat dari sisi landasan agama. Kemudian dari sisi lain atau landasan lain kita bisa melihat pada sisi psikologis. Pertama, manusia mempunyai kemampuan untuk berpikir dan bertindak. Nah, ini secara psikologis semua mempunyai kondisi seperti ini. Kemudian yang kedua, manusia mempunyai proses berkembang secara fisik dan mental, sehingga ada tahapan-tahapan yang dia secara menyeluruh nanti akan membentuk sebuah bentuk kemampuan fisik dan mental. Kemudian yang ketiga, keutuhan manusia sebagai individu dapat dilihat pada aspek-aspek psikis yang berkembang secara dinamis. Artinya sebagai manusia dia mempunyai proses perkembangan, pertumbuhan baik secara fisik dan non-fisik atau psikis. Kemudian yang keempat, landasan psikologis dapat dilihat pada aspek perbedaan individu, motivasi, dan tahapan dalam belajar nilai. Artinya seseorang mempunyai kemampuan yang berbeda, mempunyai kecakapan yang berbeda dalam hal tersebut. Berikutnya kita bisa lihat juga dari sisi landasan sosiologis, di mana kita ketahui bahwa manusia secara umum itu merupakan makhluk sosial atau berkelompok. Mereka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia juga membutuhkan interaksi dengan orang lain. Dalam proses interaksi membutuhkan pemahaman akan nilai untuk menentukan pemikiran dan tindakannya. Tindakan sosial individu dalam masyarakat akan merefleksikan kemampuan pengetahuan dan pemahaman akan nilai yang didapatkannya. Nah, aspek nilai ini dalam konteks sosial akan membentuk keyakinan dan sikap. Nah, itu kita bisa lihat bagaimana dari aspek sosial. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir kita bisa melihat dari landasan estetika dan etika. Nilai estetik perlu diajarkan untuk mengetahui bagaimana cara belajar yang bermakna. Nah, ini menurut Maxine Greene. Artinya bahwa estetika atau keindahan seni untuk menunjukkan keindahan tersebut memang perlu diajarkan. Nah, yang kedua, pembelajaran nilai akan melibatkan banyak aspek. Keyakinan, rasa, pilihan pribadi, kemampuan berpikir dan bertindak itu yang akan sangat erat kaitannya dengan karakteristik estetika. Kemampuan-kemampuan tersebut juga akan menunjukkan bagaimana estetika kita dalam berinteraksi dalam bentuk tadi, perilaku dan tindakan kita. Nah, estetika akan menelaah dan membahas tentang seni dan keindahan serta tanggapan manusia terhadapnya. Maka nanti akan muncul nilai-nilai estetik atau seni yang ada entah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sementara dari sisi etika, itu akan berhubungan erat dengan konsep individu atau kelompok sebagai alat penilai kebenaran atau evaluasi terhadap sesuatu yang telah dilakukan.
etika merupakan pedoman perilaku tentang apa yang seharusnya dilakukan. Sehingga kita bisa melihat bahwa dalam konsep sosial kemasyarakatan kita harus melibatkan estetika dan etika ini. Nah, inilah beberapa terkait dengan pembelajaran nilai atau dasar-dasar pembelajaran nilai yang harus disampaikan supaya nanti semua, entah nanti individu atau masyarakat, mempunyai kemampuan pemahaman terkait dengan nilai ini dengan baik. Materi ini masih sifatnya dasar dan akan kita lanjutkan mungkin dalam beberapa bagian yang lain yang masih berhubungan dengan pembelajaran nilai. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi manfaat, dan kita akan ketemu kembali pada video-video tayangan kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.